Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam daripada tanah. Aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku lebih mulia daripada Adam. Orang yang pertama bangga dengan nasab adalah iblis, dan siapa orang yang mengikutinya sekarang berbangga-bangga dengan nasab adalah pengikut iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya doakan kalian semua, doakan saya juga. Kita berbeda dalam masalah apapun, tetap saling mendoakan dengan doa yang baik. Amin Allahumma amin. Ini bukan mau mencari-cari kesalahannya Kiai Haji Imaduddin, tetapi ini bicara tentang Al-Qur'an, bicara tentang tafsir. Kita bicara nasab orang saja nyari kitabnya di mana, apalagi bicara tafsir Al-Qur'an. Kan lebih cocok kalau berbicaranya itu berdasarkan kitab tafsir, kecuali sudah mau buat tafsir sendiri. Jadi Kiai Haji Imaduddin itu saya sepakat, tidak boleh orang membangga-banggakan nasabnya. Sepakat ya. Itu tidak ada ikhtilaf. Orang membangga-banggakan nasabnya itu adalah orang yang mengikuti perbuatan orang-orang jahiliyah ya. At-tafakhur bil ansab ya. Itu hal yang tidak baik. Tetapi kalau lalu ada bahasa bahwa orang yang pertama kali berbangga dengan nasabnya adalah iblis, lalu dikaitkan dengan karena iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api. Jadi merasa berbangga, merasa lebih baik karena nasabnya bersambung kepada api. Mungkin begitu ya. Sementara Adam tercipta dari tanah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu. Ya gitu ya. Sebetulnya ini kajiannya menarik sekali ya. Kalau kamu mau sabar mendengarkan, saya sampaikan narasi ini yang simpel-simpel saja. Apakah benar ada tafsiran ulama atau yang paling tinggi ucapan Nabi atau di bawahnya ucapan sahabat berkaitan dengan ayat itu, lalu ada narasi iblis adalah yang pertama kali melakukan sesuatu? Ternyata ada. Jadi Ibnu Sirin ya, Ibnu Sirin kan ulama ya. Di atasnya Ibnu Sirin yaitu Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa memang orang yang pertama kali melakukan sesuatu berkaitan dengan ayat ini yaitu iblis, tetapi ternyata itu bukan berbangga dengan nasab ya. Awaluman qasah, nah, kira-kira begitu ya. Pertama kali orang atau makhluk yang pertama kali melakukan qasah. Qasah itu melakukan silogisme kalau bahasa mantiknya ya. Adalah iblis. Fa'ahta'a al-qiyasah, tapi lalu iblis itu salah, silogismenya salah. Ini kita masuk di bahasa logika ya, tipis-tipis ya. Silogisme itu adalah terdiri dari setidaknya 3 hal ya. Yang pertama premis mayor, premis minor, lalu konklusi. Atau bahasa gampangnya kita ada 2 pernyataan ya, yang saling terkait, lalu ada kesimpulan. Misalnya orang bilang sholat itu wajib, mencuri itu haram. Mencuri, kemudian wajib itu dapat pahala, haram dapat dosa. Orang yang sholat dapat pahala, orang mencuri dapat dosa. Itu ya. Jadi kesimpulannya ya. Jadi dari tiga kaitan itu ada yang pertama kali berbicara berdiri sendiri, yang kedua berdiri sendiri, lalu dihubungkan menjadi kesimpulannya. Silogismenya iblis ini salah. Jadi awaluman qasah fa'ahta'a al-qiyasah. Orang yang pertama kali melakukan silogisme lalu keliru yaitu iblis. Walaupun di situ ditekankan juga bukan hanya itu sebetulnya. Orang yang menolak nas dengan kias dengan silogisme yaitu iblis. Dan ternyata salah silogisme iblis ini. Apa salahnya? Ketika iblis mengatakan api lebih baik dari tanah. Jadi silogismenya begini. Pertama kali itu anggap iblis itu mengatakan saya lebih baik dari Adam, itu kesimpulannya. Kemudian premis-premis sebelumnya adalah Adam terbuat dari tanah, saya dari api. Api lebih mulia atau lebih baik dari tanah. Oh, berarti saya lebih baik daripada Adam. Karena saya dibuatnya dari api, Adam dari tanah. Di mana kesalahannya? Ya tanah dianggap tidak lebih baik atau api dianggap lebih baik dari tanah, itu kesalahan. Jadi premisnya salah, sehingga kesimpulannya menjadi salah, terbalik. Lalu di tafsir Al-Qurtubi itu dijelaskan justru tanah itu lebih mulia atau lebih baik dari api. Setidaknya ada 4 atau 5 alasan. Ya. Saya sebutkan yang mudah-mudah saja. Tanah itu adalah sesuatu yang ada di surga. Ada hadis yang menjelaskan di surga itu ada turab. Tetapi tidak ada hadis yang menjelaskan di surga itu ada api atau di neraka ada tanah. Jadi masalah tempat terbaiknya nanti di surga malah yang ada tanah bukan api. Kemudian ada juga api itu fungsinya litahwif. Allah gunakan api itu untuk menakut-nakuti manusia. Di neraka juga ya. Dan tanah tidak ya. Ada juga masalah api itu butuh kepada tanah. Tanah tidak butuh kepada api. Ya api butuh kepada tanah itu maksudnya secara tempat lah. Lazimnya kan api di atas bumi kan. Bumi kan tanah.
Sementara tanah itu tidak ada api ya tidak ada masalah. Atau kalau asal muasalnya api itu kan mesti ada butuh materi, entah kayu, entah apa, di mana itu semua berasal dari tanah. Sementara tanah itu tidak butuh api untuk bisa wujud. Nah, kira-kira begitu ya, dan banyak penjelasan. Jadi iblis kelirunya di situ. Keliru menentukan nilai asal muasalnya. Dipikirnya tanah lebih rendah daripada api. Mungkin karena api itu menjulang tinggi dan nampak bergerak, berkobar, sementara tanah diam saja. Kesalahan itulah lalu iblis salah konklusinya. Yang berasal dari api dianggap lebih baik daripada yang berasal dari tanah. Nah, itu ya. Jadi kesalahannya di situ. Kalau ini dikaitkan dengan iblis yang pertama kali berbangga dengan nasab, ya kalau dipaksakan sih iyalah. Artinya nasab dianggap asal muasal kita. Karena saya berasal dari ini, saya lebih baik. Oke lah. Tapi ini kita bicara ilmu nak ya. Kalau mau disiplin, nasab itu apa sih? Secara bahasa apa? Secara istilah apa? Biar kesannya itu elegan kalau bicara itu ya. Nasab itu ada takrifnya sendiri. Kalau yang paling gampang itu adalah hubungan antara dua hal atau kekerabatan. Dan hubungan di situ adalah bukan asal muasal ya, tetapi ketersambungan ya. Jadi bukan asal muasal penciptaan. Jadi anak itu tidak pernah diciptakan dari bapaknya, tapi ada ketersambungan saja. Itu nasab itu ya. Jadi nasab bukan asal penciptaan. Iblis bicara asal penciptaan, ini bicara hubungan ketersambungan. Ketersambungan darah. Saya bicara ini lompat-lompat yang paling sederhana ya. Ketersambungan antara anak dan bapak itu nasab namanya ya. Jadi bukan ketersambungan antara penciptaan. Bahkan nasab secara bahasa itu atau secara oraf itu bisa dikaitkan dengan asal muasal negara. Ya, nasab kepada negara ada. Tapi tidak ada yang asal muasal penciptaan. Karena nasab ini untuk manusia. Jadi kalau nasab untuk manusia di asal penciptaan, semua manusia itu turab. Tin semua manusia tanah ya, enggak ya. Ada yang negara, ada yang pekerjaan biasanya. Jadi orang dinisbatkan kepada pekerjaannya atau dinisbatkan kepada negaranya atau tempatnya. Enggak ada yang dinisbatkan kepada asal penciptanya. Intinya kalau bicara asal kita diciptakan dari apa, sama sekali tidak berkaitan dengan nasab. Hatta pemaknaan masalah nasab yang paling luas pun tidak ada nasab dikaitkan dengan kamu diciptakan dari apa. Karena ini akan kontradiktif juga dengan ilmu nasab. Ilmu nasab itu kan bicara tentang kita berasal dari siapa, tapi bukan diciptakan. Artinya sambungan darah kita dengan siapa. Lalu, kita harus percaya juga bahwa nasab itu bagaimanapun, mau dijadikan kebanggaan atau tidak, memang ada perbedaan, ada kelasnya. Jangan bicara nasab, suku lah ya. Saya kira orang kalau belajar agama itu paham bagaimana suku Quraisy itu memang lebih afdol dari suku yang lain. Qaddimu Quraisyan wa la tuqaddimuha. Dahulukan orang Quraisy dan jangan mendahului orang Quraisy. Itu kan ajaran agama ada. Bahkan kalau kita baca sarahnya hadisnya Sahih Muslim versi Imam Bukhari ya, ada ijma di kalangan sahabat itu kalau khalifah harus dari Quraisy dan itu dalilnya dohir. Ijma sepakat para sahabat ya. Khalifah itu mesti Quraisy, makanya Khulafaur Rasyidin itu suku Quraisy semua. Bahkan yang lebih ekstrim lagi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Al-Mawardi, syarat yang ketujuh dari seorang khalifah adalah nasab. Asyartus sabi atau atasi itu an-nasab. Syarat seseorang menjadi khalifah yang kesembilan apa yang ketujuh itu nasab. Apa itu syarat nasab? Maksudnya ayakuna Quraisyan. Harus dari orang Quraisy. Perkara ada ikhtilaf, ya kamu bacalah kitab fikih itu. Jumhur ulama fikih. Dari madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Itu semua itu sepakat bahwa memang khalifah itu harus orang Quraisy. Ada sekelompok memang misalnya Al-Baqillani, ada juga dari Mu'tazilah, Khawarij yang menentang itu. Artinya kita harus akui nasab itu memang beda. Kalau nasab tidak sama, kalau nasab ini sama, maka tidak ada orang bicara ilmu nasab. Maka ada bahasa an-nasabu asy-syarif, nasab yang mulia, baik nasabnya ulama, nasabnya Rasulullah atau nasabnya para raja atau nasabnya para pemimpin. Jadi memang beda. Perkara dijadikan kebanggaan itu lain, tetapi ada nasab yang memang lebih baik. Bahkan Nabi sendiri itu bahasa hadisnya itu innallaha ikhtar, sesungguhnya Allah memilih. Lalu yang disebut juga nasab. Misalnya Kinanah dari Ismail, itu kan nasab. Kemudian memilih Quraisy dari Kinanah. Kemudian memilih Bani Hashim dari Quraisy. Kemudian ikhtaroni min Bani Hashim, memilih saya. Jadi memang ini jalur emas. Itu nasab yang dibicarakan. Bukan ilmu, bukan apa. Jadi ada, kemuliaan nasab itu ada. Jadi jangan walaupun kita tidak punya nasab, lalu saya tidak punya nasab, tapi saya tidak pernah alergi dengan orang yang bicara tentang kemuliaan nasab. Karena memang ada. Sesuatu yang maujud gitu ya. Bagaimana kita mau tolak? Masalah semua orang itu sama di mata Allah, akramakum atqakum, itu kan masalah ketakwaannya ya sama, masalah takwanya sama. Yang mulia yang lebih bertakwa. Tapi kalau bicara nasab ya lain. Memang nasab itu disiplinnya sendiri. Ada nasab yang lebih tinggi nilainya. Makanya dalam kafaah pernikahan itu ya nasab Quraisy. Arab ya kufu dengan orang Arab. Quraisy kufu dengan Quraisy. Orang Arab kalau bukan Quraisy tidak kufu, tidak setara. Itu babnya bab apa? Kafa'ah fin nasab. Jadi ada. Kalau misalnya Islam ini mengajarkan nasab semuanya rata, tidak ada yang berbeda, tidak ada namanya kafa'ah dalam nasab. Namanya rata, ngapain masih ada disebut setara? Berarti kan setara semua. Ah, begitu ya. Jadi
Berarti tafsiran Ki Haji Imaduddin itu kalau tidak menyebutkan kitabnya ya mungkin tafsiran baru versi beliau ya mungkin pengembangan lah ya. Artinya bukan hanya dalam masalah metodologi nasab, ternyata dalam menafsirkan Al-Qur'an juga Ki Haji Imaduddin ini mungkin punya penafsiran baru karena nasab kita berasal dari, iblis berasal dari. Oh, berarti sama-sama berasal. Iblis merasa lebih mulia karena berasal. Oh, berarti orang yang menganggap lebih mulia karena berasal dari leluhurnya, berarti ini sama dengan iblis. Oh, berarti iblis orang pertama kali yang berbangga dengan nasab. Ya. Padahal kalau kita baca dalam tafsirnya justru nggak ada kaitannya dengan nasab. Justru iblis itu awaluman kosah. Ya. Dan barang siapa yang bersilogisme lalu konklusinya menolak syariat, koronahu ma iblis. Ya. Maka Allah akan kumpulkan dia bersama iblis. Jadi ada nas syariat, ada hukum. Lalu kamu menolak hukum itu dengan silogisme kamu, dengan logika kamu. Ya. Dengan kamu menalar, lalu kamu berlogika, lalu kesimpulannya bertolak belakang dengan nas. Lalu kamu kedepankan silogisme kamu itu ya sama dengan iblis ya. Ada nas suruh sujud tapi iblis membangun silogisme. Loh, api lebih mulia dari tanah. Saya dari api, Adam dari tanah. Oh, berarti saya lebih mulia dari Adam. Nggak mau sujud. Itu ya, itu silogisme iblis ya. Kata Imam Ghazali sebetulnya itu ingin membuktikan kalau iblis tidak terlalu pandai, logikanya bermasalah ya begitu ya. Jadi intinya jangan sampai sebetulnya kalau kita mau disiplin ilmu itu ya bicara itu ada kitabnya. Kalau saya kenapa nggak saya sebut kitabnya? Saya bicara hal-hal yang kamu baca saja. Coba tafsirnya Anda khairu minhu, baca dalam Al-Qurtubi. Bererot di situ ya. Atau Bari, Al-Qurtubi dijelaskan masing-masing. Terus kalau masalah mantik, masalah kias ya, silogisme, baca mantik bab kias, bererot di situ. Kalau masalah nasab, kamu baca dalam misalnya Lisanul Arab, nasab itu apa? Tahdzib, kitab At-Tahdzib tentang makna-makna bahasa Arab, kamus Arab, keluar semua itu nasab itu diartikan apa itu. Nggak ada yang diartikan sebagai asal muasal penciptaan ya. Apalagi dalam fikih, nasab itu adalah hubungan antara dua orang yang terjadi karena peristiwa bercampurnya sperma dengan sel telur di mana itu secara syariat sah. Artinya pernikahan baru disebut nasab. Kalau tidak melalui pernikahan disebut kholak saja, penciptaan saja ya. Tercipta tapi tidak sah, tidak muntasib ya. Begitu ya. Allahumma hadina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.